Okay, guess we doing just fine. Said I'm not yours, so I say you're not mine. Hey, I don't want love no more. Forget that heat, bitch. Okay, guess we doing just fine. Said I'm not yours, so I say you're not mine. Okay, just a waste of my time. Out of my head, of my mind. Say you wanna leave, so I let you go. Guessing it was me, guess I'll never know. I don't want love no more, I'm sure. Cause I can't do this anymore. Halo guys, balik lagi di sini gua AA Wirya. Ya, bagaimana kabar teman-teman? Semoga sehat selalu, murah rezeki, dan selalu pada perlindungan Tuhan. Oke, jadi gua ada ide dan juga ada kepikiran untuk membuat konten baru, yaitu konten belajar mengemudi bagi pemula. Nah, jadi sesuai dengan judul video ini, dalam video kali ini gua ingin sharing kepada teman-teman bagaimana cara mengemudikan mobil untuk pemula. Nah, di sini pemula itu maksudnya orang yang sama sekali belum pernah mengendarai mobil. Jadi perlu gua garis bawahi bahwa sharing yang akan gua berikan kali ini adalah berdasarkan versi dari gua sendiri, yang mana yang gua ketahui, yang gua sesuai pengalaman gua, dan juga sesuai dengan apa yang selalu gua lakukan. Oke, jadi untuk beberapa orang mungkin versinya itu ada perbedaan, tapi tidak masalah. Semakin banyak perbedaan, semakin banyak juga wawasan yang akan kita dapatkan. Dan untuk teman-teman yang ada pendapat, ada kritik dan saran, bisa komen di bawah ya, karena gue pasti akan selalu baca. Dan kalau teman-teman ingin diskusi juga bisa komen di bawah, karena gue suka sekali diskusi. Oke, jadi pada video kali ini, tahap pertama yaitu kita tidak langsung mengendarai mobil ya. Jadi kita hanya pengenalan saja terlebih dahulu, pengenalan secara dasar, dan mengenal lebih lanjut tentang mobil. Oke, jadi hari ini gue sudah berada di dalam mobil, dan sesuai dengan pengalaman gue, apa saja yang perlu kita ketahui ketika kita ingin mengendarai sebuah mobil, yaitu kita harus mempelajari tentang seluk-beluk dari mobil itu sendiri. Mobil kita ukurannya seberapa, kemudian juga parkiran mobil kita itu bagaimana, kemudian juga kita masuk ke dalam rumah itu caranya bagaimana, kemudian juga tombol-tombol, tuas-tuas, dan tentunya banyak sekali ada hal yang perlu diketahui sebelum mengendarai mobil. Jadi mengendarai mobil itu tidak seperti mengendarai sepeda motor ya, yang langsung putar kunci, kemudian juga starter, langsung bisa jalan, naikin kaki, sudah selesai. Tapi kalau mobil itu perlu banyak sekali yang harus diketahui. Nah, sekali lagi gua tegaskan bahwa di sini adalah hal yang menurut versi gua, menurut pengalaman gua, dan menurut apa yang gua ketahui. Jadi mungkin ada kekurangan, bisa teman-teman komen aja di bawah, karena tentunya setiap manusia itu pasti ada kekurangannya. Oke, jadi yang pertama, kita itu harus tahu dulu dimensi dari mobil kita. Nah, jadi kebetulan ini mobil gua adalah mobil Kia Sorento, itu termasuk mobil yang besar dengan lebar sekitar 1,9 meter dan juga panjangnya itu 4,9 meter atau bisa dibilang 5 meter lah, seperti itu. Dan memang cara memperlakukan mobil besar dengan mobil dengan dimensi kecil itu pasti berbeda, dan juga tantangan untuk mengemudinya itu jelas lebih berbeda. Nah, kemudian juga kita harus hafal dengan fungsi dari tombol-tombol yang ada di mobil ini. Kemudian juga di speedometernya tentunya ada banyak sekali indikator, ada banyak sekali tombol. Kemudian juga di bagian spion kita harus hafal, di bagian spion tengah kita harus hafal, dan tentunya yang paling krusial itu ada di tuas transmisinya. Jadi, pengalaman gua, pertama kali gua bisa mengendarai mobil itu adalah gua tidak hafal dengan posisi tuas transmisi. Jadi dulu gue belajarnya itu di mobil manual, tapi memang sekarang gue menggunakannya mobil matic karena kebetulan juga usia dari orang tua itu sudah semakin tua, jadi harus semakin dipermudah dalam berkendara, makanya kita ganti di mobil matic. Nah, dulu itu gue di tuas transmisi mobil manual itu kan ada 1, kemudian ke bawah itu 2, 3, 4, 5. Nah, jadi gua itu dulu setiap memindahkan gigi itu selalu ngeliat ke bawah, dan itu sebenarnya berbahaya teman-teman, karena kita akan terganggu konsentrasinya melihat ke depan. Nah, maka dari itu sebelum teman-teman membawa kendaraan di jalan raya, teman-teman harus hafalin dulu transmisinya. Jadi posisi 1 kemana, posisi 2 kemana, 3 kemana, 4 kemana. Setelah teman-teman sudah merasa mantap, baru teman-teman bisa bawa ke jalan raya. Nah, sebaiknya sih teman-teman itu belajarnya di garasi dulu ya. Jadi
lihat-lihat dulu deh. Jadi oh ini tombolnya fungsinya untuk apa, kemudian juga oh ini tombol dari spionnya ini untuk apa, kemudian juga spion di bagian tengah ini sebenarnya untuk apa sih fungsinya. Dan untuk beberapa mobil mungkin ada defogger. Nah ini oh ini tombol defoggernya ini untuk apa. Dan gua yakin sebagian besar orang yang sudah bisa mengendarai mobil itu tidak mengetahui apa saja fungsi dari tombol-tombol yang ada di dalam mobilnya. Nah itu. Oke, jadi kita langsung aja lanjut di pengenalan dari mobil ini. Jadi sekarang kita lanjut aja untuk ke pengenalan dari tombol-tombol yang ada di mobil. Nah, jadi untuk sebagian besar mobil itu tombolnya hampir sama ya, tapi ada sedikit perbedaan tergantung dengan merek dari mobilnya dan juga pabrikan dari mobilnya itu asal mana. Oke, jadi kebetulan untuk mobil Korea dan mobil Jepang itu hampir sama dari segi tombol-tombol dan juga peletakan tuasnya. Dan oke, yang pertama kita bahas dulu untuk di bagian setir. Nah, jadi di bagian setir ini sebenarnya tidak semua mobil punya ya. Tapi ini gua akan coba jelaskan saja tetap supaya ada bayangan untuk teman-teman. Jadi di sini ini adalah tombol untuk audio control. Jadi di sini untuk memindahkan volume dan yang lainnya ini sebenarnya tidak perlu begitu dihafalkan ya. Di sini karena gua juga akan jarang menggunakan. Dan ini yang terpenting teman-teman. Jadi ini adalah cruise control. Oke. Jadi cruise control ini berguna saat kita ke perjalanan jauh. Jadi mobilnya bisa tetap bergerak secara konstan kalau kita setel dan kita akan relax untuk mengendarainya. Jadi ini akan gua buatin konten nanti spesial dan ini untuk pengenalan aja ya. Jadi ini adalah fitur cruise control, ini untuk startnya dan ini untuk cancelnya atau berhenti. Kemudian ini untuk menambah kecepatan, mengurangi kecepatan dan juga untuk setting kecepatannya ada di berapa. Nah kemudian ini adalah tombol untuk pengaturan di MID-nya. Jadi di MID itu ada layar tengah tuh kecil dan di sini adalah tombol untuk mengendalikannya. Tentu tempat dari beberapa mobil itu ada perbedaan. Jadi ada yang tombolnya di sini, ada yang tombolnya di sini, ada yang tombolnya di bawah sini seperti mobil gua. Oke, jadi kemudian kita lanjut ke bagian dari speedometernya ini. Nah, jadi ini adalah jarum dari RPM. Nah, jadi ini adalah indikator untuk perputaran mesinnya itu di berapa RPM. Nah ini karena gua hanya memanaskan mobil jadi itu hanya di sekitar 600-an RPM. Nah ini satu ini 1000, dua itu 2000. Kemudian di sini untuk jarum dari kecepatan mobilnya. Nah di sini karena kita tidak mengemudi maka dia ada di 0. Kalau kita mengemudi itu bisa ada di 20, 60, bahkan kalau teman-teman mengemudi secara kencang itu mungkin ada di 200 atau ada di 100 lah, tapi itu tidak disarankan ya. Oke, jadi kita pelan-pelan saja dulu. Kemudian di layar tengah itu ada layar kecil. Nah di sana itu menunjukkan bahwa itu posisi dari tuas transmisinya ada di mana. Ini ada di N ya, di netral. Kemudian juga ada suhu. Dan juga ada untuk jarak tempuh dari mobil ini sudah berapa, kemudian juga ada rata-rata konsumsi dari bahan bakar. Kemudian ini, yang indikator merah ini adalah indikator dari parking brake-nya. Jadi kalau teman-teman ingin memarkirkan mobil, jangan lupa untuk parking brake. Nah, kebetulan juga parking brake dari mobil gua itu ada di kaki ya, jadi di sini, oke. Jadi di sini, dan untuk beberapa mobil itu ada di sini teman-teman, ada di tangan. Nah, ada juga yang sudah elektrik, jadi posisinya kalau Mercy itu ada di sini, kemudian juga beberapa mobil itu ada di bagian tengah, dan gue itu ada di bagian kaki sini. Jadi jangan lupa untuk mengaktifkan parking brake-nya, karena itu benar-benar penting sekali, dan ini dia indikatornya. Jadi ini kalau sudah menyala, maka bisa dipastikan teman-teman parkingnya itu sudah berhasil. Kemudian di sini ada indikator untuk seat belt. Nah ini penting juga ya, ini karena kita tidak berkendara, makanya gue tidak gunakan, tapi kalau teman-teman berkendara, harus digunakan. Kemudian di sini pengukur dari suhu mesinnya. Nah, untuk mobil yang normal, maka suhunya itu ada di garis tengah ke bawah sedikit. Nah, itu kalau teman-teman gunakan jarak jauh, jarak dekat, itu suhunya pasti segitu. Dan jangan sampai di H, karena itu artinya sudah panas sekali. Nah, itu bisa jadi ada problem di pendinginnya atau segala macam. Kemudian ini adalah indikator jarum dari bensinnya. Dan ini ada F, ada E. Dan ini teman-teman ada yang tahu fungsi dari segitiga itu apa? Dan gua yakin tidak semua teman-teman ada yang tahu. Bahkan mungkin baru tahu di video gua kali ini. Nah, jadi fungsi dari segitiga ini adalah menunjukkan di mana teman-teman bisa mengisi bahan bakar dari mobil ini. Karena ini mengarahkannya ke kiri, maka berarti tempat dari memasukkan bensinnya itu ada di sisi sebelah kiri, oke? Jadi bisa kita lihat, nah itu di sana ada di sisi sebelah kiri, bisa dilihat dari spion. Dan kemudian kita lanjut ke tuas yang ada di sini. Nah ini untuk mobil Jepang dan mobil Korea itu tuas dari wipernya tuh ada di sisi sebelah kiri ya. Jadi ini
Ini untuk mengaktifkan wiper yang ada di belakang, kemudian ini juga untuk mengaktifkan wiper yang ada di depan. Jadi di sini ada pengaturannya mist, off, in, low, high. Jadi high ini kalau pingin terus ya, pingin terus bergerak seperti itu. Jadi kalau hujannya deras banget, di sini low. Jadi dia tuh hanya sesekali aja, dan di sini tuh yang kita kendalikan. Jadi kalau kita membutuhkan baru kita arahkan, dan ini untuk mati. Kemudian yang di sini tuh untuk di air wipernya. Oke, jadi kalau kita tarik atau kita dorong ke sini, maka air wipernya akan keluar jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini dia. Ini benar-benar penting banget, tapi usahakan teman-teman tidak menggunakannya itu saat di jalan raya ya, apalagi kalau di belakang itu ada motor, itu kasihan banget orangnya basah. Kemudian juga untuk di sini, ini adalah tuas untuk di sennya. Oke, jadi kalau ke atas itu ke kiri, dan kalau ke bawah itu ke kanan. Nah, juga di sini ada untuk lampunya. Kebetulan mobil gua ini lampunya itu sudah ada fitur autonya ya. Jadi di sini kalau kita auto, jadi kalau malam hari dia otomatis menyala. Dan kemudian di sini ada lampu untuk dim, kemudian di sini untuk menyalakan lampu, ada fog lampnya juga. Jadi di sini untuk fog lamp, di sini untuk lampu utamanya. Oke, ini kita pindahkan ke auto. Jadi kalau malam hari dia otomatis menyala, dan di sini untuk lampu fog lampnya, di sini off, di sini on. Gua lupa matikan ya. Sebaiknya sih di off karena kita tidak akan selalu menggunakan lampu fog lamp. Kemudian juga di sini ada pengaturan untuk jendela dan juga untuk di kaca spionnya. Di sini ada central lock. Nah, ini berfungsi banget ya untuk mengunci. Oke, central lock. Kemudian di sini untuk pengaturan spion. Ini untuk memindahkan spion pengaturan yang ada di kiri dan ini yang ada di kanan. Nah, di sini ada tombol retract juga. Ini bisa kita lipat ya. Oke. Kemudian di sini kalau kita ingin mengendalikan spion yang ada di sebelah kanan, maka kita pindahkan ke R dan kita bisa memindah-mindahkan nih. Jadi kalau kurang ke kiri, kurang ke atas, kurang ke bawah bisa dikendalikan. Dan ini harus teman-teman tahu karena pasti akan berguna nanti. Dan ini tombol untuk mengisi bensinnya. Jadi untuk membukanya ada di sini tombolnya. Kemudian kita pindah ke bagian tengah. Nah, di sini dia ada tombol untuk lampu hazard. Oke, ini berguna juga kalau teman-teman ada emergency. Di sini tombol untuk defogger, ini ada di defogger depan dan juga defogger belakang. Ini ada tombolnya di sini ya. Jadi fungsinya apa sih defogger itu? Jadi kalau kita cuacanya itu sedang dingin banget, defogger ini akan membantu supaya kacanya itu tidak berembun. Nah, kemudian ini segala pengaturan AC itu pasti teman-teman juga udah tahu. Dan kemudian kita pindah ke tuas transmisi. Nah, ini dia. Tuas transmisi ini penting juga untuk diketahui. Kebetulan ini karena mobil matic, maka kita pahami yang matic dulu ya. Di sini P itu untuk parkir. Nah, jadi ini untuk diam mobilnya tuh kalau lama sekali diam. Kemudian di sini R itu untuk mundur, N itu netral. Jadi gua pakai di netral sekarang ya. Kemudian di sini D itu untuk maju. Jadi untuk berkendara. Nah, ini fungsi dari plus dan minnya apa sih Bang sebenarnya? Nah, jadi kebetulan mobil gua ini bisa dikendalikan secara manual. Jadi bukan manual-manual seperti mobil manual pada umumnya ya yang menggunakan kopling. Jadi ini kalau gua membutuhkan kecepatan lebih ekstra, akselerasi lebih ekstra, mungkin menanjak, itu bisa gua pindahkan ke kurangnya ini. Jadi kita akan merubah giginya dan di sini juga akan berubah nanti 1, 2, 3 dan yang lainnya. Kemudian di sini juga ada tombol Active Eco. Nah, ini untuk merubah drive mode-nya ya. Nah, di sana ada indikatornya. Kemudian juga di sini kita harus paham juga di sini dari spion tengah. Jadi spion tengah ini fungsinya untuk melihat kaca yang ada di belakang. Ini juga penting banget kalau kita mengemudi. Kemudian juga ada spion di bagian sini. Kemudian juga di sini ada sun visor. Nah, jadi ini fungsinya kalau teman-teman itu silau. Jadi kalau ada matahari dari atas ya, ini bisa ditutup seperti ini. Jadi untuk mengurangi rasa silau kita. Dan juga ini bisa dibawa ke samping loh. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini kalau mataharinya itu ada di samping, kita bisa pindahkan ke bagian samping. Dan juga untuk beberapa mobil sebenarnya dia ada kelebihan dari sun visornya. Jadi kebetulan mobil gua ada tambahan sun visor nih untuk di bagian samping. Jadi kalau mataharinya terlalu nyentrik ya, bisa kita halangi dengan yang ada di sini. Oke, ini mantap sekali fiturnya. Kemudian yang lainnya itu ya di posisi duduk. Di sini ada tuas ya untuk memajukan, untuk memundurkan. Dan juga di sini ada high adjusternya juga, teman-teman harus ketahui. Dan itu saja teman-teman yang bisa kita bagikan untuk di video kali ini.
Nah teman-teman, jadi itu dia video gua kali ini. Mohon maaf banget apabila masih ada kekurangan. Dan untuk teman-teman yang ingin menambahkan di tahap pertama ini bisa komen di bawah, karena tentunya itu akan sangat penting bagi teman-teman yang memang baru belajar mengendarai mobil. Oke, jadi di video selanjutnya gua akan menjelaskan di tahap keduanya. Oke, jadi tunggu saja. Sampai jumpa. Bye.